Kristen, kalau di Islam adalah kehinaan, kalau di Yahudi adalah kutuk, kalau di Kristen salib itu apa rupanya, Bang? Sesuai pengetahuan saya, Bang, salib itu kebenaran bagi kami, Bang. Karena memikul salib itu berat bagi kami. Iya, kalau sekali lagi saya katakan, Islam salib itu adalah hinaan, Yahudi salib itu kutukan. Apakah bisa saya simpulkan di Kristen salib itu adalah kemuliaan? Ya, bagi kami Kristen, Bang, salib itu kemuliaan. Oh, berarti di sini letak perbedaannya. Nah, sekarang kalau saudara kami Kristen menjadikan salib itu adalah sebuah kemuliaan, itu dasarnya apa? Sedangkan salib itu menurut Elohim adalah kutukan bagi pelaku dosa, kok jadi kemuliaan di Kristen? Itulah, Bang, bagi ajaran kami Kristen, Bang. Ada dasarnya enggak, abangku? Misalnya dalil yang membenarkan konsep bahwa salib itu adalah sebuah kemuliaan. Ada dalil? Karena disitulah Tuhan Yesus kami untuk menebus dosa-dosa manusia. Disitulah Yesus menebus dosa. Tapi kalau kita lihat, Bang, kalau berbicara mengenai salib, salib itu bukan hukum, bukan nebus dosa. Salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk. Galatia, sorry. Iya. Di Ulangan 20. Yang dikutuk itu yang disalib. Bagi Yahudi. Iya, bagi Yahudi, betul. Betul. Bagi Yahudi yang disalib itu adalah oknum yang dikutuk. Dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh Elohim. Dalilnya boleh abang baca di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Bahwa yang disalib ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga oknum ini dikutuk oleh Tuhan Elohim. Tapi kalau di Kristen itu adalah sebuah kemuliaan, nah ini yang datanya yang saya belum temukan. Mungkin nggak pala istilahnya sibuk abang untuk mencari itu bagi kami orang Kristen, Bang. Gimana? Dengan Tuhan dan sesama manusia. Gimana Bu? Karena bagi kami salib itu, Bang, antara hubungan manusia dengan Tuhan gitu. Iya, sesama manusia. Kalau Tuhan salib itu adalah kutuk hukuman bagi pelaku maksiat. Itu dalilnya di dalam Ulangan 21, 22, 23 tadi. Jadi tidak ada hubungannya dengan Tuhan di situ. Kalau kita melihat dari hukum salib. Tapi kalau saudara Kristen mengatakan itu adalah hubungan Tuhan dengan manusia, mungkin ada dalil dari perjanjian baru kali yang sebagai acuannya. Karena kalau di perjanjian lama, hukum salib ini adalah kutuk bagi pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Bagi yang terkutuk itu, Bang. Iya. Makanya dia yang disalib ini, dialah yang terkutuk. Paulus juga mengatakan itu. Kristus telah menebus kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas salib. Itu Paulus sendiri yang menulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Berarti yang digantung di atas salib menurut Paulus ini adalah orang yang terkutuk, orang yang dikutuk. Berarti
Kitabnya orang Yahudi betul. Berarti Al-Quran betul. Bahwa yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tapi kenapa orang yang dikutuk ini rungkat? Jangan bergerak Bang Suma. Biar dianggap bahwa koma rungkat, bukan dianggap bahwa dia kabur. Jangan bergerak sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aduh, tadi rungkat teman-teman. Kita cari lagi yang lain. Rungkat tadi, teman kita belum menjelaskan rungkat. Bahaya kali ini TikTok. Kerjaannya cuman rungkat aja terus. Halo saudara Yosua. Selamat siang Bang Zuma. Siang saudara, bisa buka sarung? Buka kamera bisa. Kok sarung pula yang dibuka? Nggak bisa dibuka ini Bang Zuma. Apanya? Sarungnya? Kameranya Bang, jangan sarung yang dibuka. Kamera, aku cuma salah sebut. Kamera dibuka. Kamera nggak ada apanya tombolnya ini. Coba di ini, coba di ada tuh tombol kamera di situ Bang. Iya, soalnya baru-baru bikin akun juga ini Bang Zuma. Apa bisa itu kalau Belum, berarti pengikutnya baru 7 katanya. Belum bisa berarti Bang. iya Iya, saudara saya dari Katolik atau dari Protestan? dari Protestan Bang? Protestan, oke. Iya. Bagaimana pandangan saudara sebagai, terlepas Anda Protestan, terlepas itu semua, sebagai orang Kristen atau Protestan, menyikapi tentang salib? Ya, itu kalau menurut kekristenan itu Bang Cuma, ya kejadian penyaliban itulah yang sebagai penebusan dosa bagi umat manusia. Tapi kalau kita lihat Bang ya, itu kan doktrin, kita hargai, itu doktrin Kristen, salib itu penebus dosa. Tapi dalil di dalam kitabnya Yahudi, salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Bukan tebus dosa, tapi justru hukuman bagi pelaku dosa. Jadi salib ini adalah upah dari dosa. Itu ada tertuang di dalam Ulangan 21, 22, 23. Bahkan Paulus pun mengiyakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Berarti salib ini adalah upah atau hukuman bagi pelaku dosa. Itu dalil Bang. Benar. Tidak salah itu. Berarti salib ini adalah hukuman kan? Benar. Nah, berarti bukan tebusan dosa, tapi hukuman atas dosa. Nah, konteksnya Bang Cuma, Ya. itu pada masa pemerintahan Pontius Pilatus atau pada zaman itulah, saya kurang Ya, udah benar itu. Udah benar. Gubernur inilah Pilatus sepuluh betul. saya pada zaman itu memang kalau ada orang yang berlaku jahat sekali, itu penjahat kelas kakap lah kita katakannya pada zaman itu disalibkan sebagai hukumannya. Nah, berarti yang disalib ini adalah penjahat. Nah, konteksnya Bang Cuma, ini Yesus pada masa waktu itu adalah pas di pemerintahan Pontius Pilatus itu, seperti itu hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan, dan Yesus ini dianggap padahal sebenarnya
mereka sudah mengatakan raja pada waktu itu, Raja Herodes pada waktu itu, saya tidak melihat kesalahan satu titik pun kepada orang ini. Sehingga dioper-oper dia, Pontius Pilatus dioper-oper, tidak melihat satu pun kesalahan di dalam diri Yesus ini. Tetapi karena dia mau tatahnya itu tidak tergoncangkan dari kedudukannya, posisinya, dia tidak mau bermusuhan dengan masyarakat pada waktu itu, karena mungkin nanti masyarakat ini akan demo lah sama dia, istilahnya seandainya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, inilah apa yang diputuskan oleh raja ini. Jadi raja-raja ini pada waktu itu menyerahkan itu kepada masyarakat. Dikasihnya lah ada dua di situ. Ini ada satu ini, Barnabas yang melakukan kejahatan. Pada waktu itu juga itu akan mau dihukum. Sekarang saya kasih pilihan untuk kalian. Yang satu ini, Yesus Kristus ini tidak melakukan dosa apapun atau tidak melanggar hukum apapun atau tidak ada pun kesalahan yang saya temukan. Dan yang ini satu Barnabas, ia sudah melakukan kejahatan besar. Dan pada saat ini, inilah waktunya untuk penyalibannya. Sekarang saya minta kalian masyarakat ini menjawab, manalah yang mau saya salibkan pada saat ini. Itulah yang dikatakan oleh raja ini. Tapi masyarakat pada waktu itu, mata mereka itu tertutup akan kebenaran. Mereka lebih memilih Yesus itu yang disalibkan, padahal mereka sendiri pun tahu kalau itu Yesus tidak ada melakukan kesalahan. Itulah pikiran masyarakat pada waktu itu. Makanya sampai Yesus disalibkan pada waktu itu. Jadi kalau kutukan dibilang dari Elohim, dibilang itu salib itu kutukan itu tidak bisa mutlak kita katakan seperti itu. Karena manusia yang membuat salib itu. Hukum manusia pada waktu itu, pada zaman itu, hukuman yang melakukan kejahatan yang paling besar itu pada waktu itu disalibkan. Berarti itu bukan ketetapan Tuhan itu disalibkan itu bagi orang yang terkutuk atau sebagaimana. Bukan ketetapan Tuhan itu, Pak. Oke. Berarti gini, saudara. Berarti salah salib, salah tangkap berarti. Salah hukum. Karena Yesus adalah orang benar. Dia tidak bersalah. Tapi disalib, berarti salah sasaran. Bukan salah sasaran. Bukan salah sasaran dibilangnya. Kan salib itu hukuman bagi pelaku dosa. Yesus bukan pelaku dosa. Tapi disalib, berarti salah sasaran. Salah tangkap ceritanya. Bukan salah tangkap itu, Bang Juma. Kan tadi kan konteksnya saya bilang raja ini karena dia mempertahankan posisinya agar dia tidak dimusuhi oleh masyarakatnya. Ya. Karena masyarakat pada waktu itu sudah dihasut oleh tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi. Ya, bukan. Maksud saya gini. Maksudku gini, Bung. Salib itu kan harus orang yang berdosa. Betul? Betul. Yesus bukan orang berdosa. Betul. Tapi disalib. Betul. Berarti salah tangkap. Salah salib. Salah salib. Bukan salah salib, bukan salah tangkap, tapi salah orang berarti. Bukan begitu, Bang Juma, ya. Bukan salah tangkap, bukan salah orang. Kan tadi kan raja pada waktu itu, kita katakanlah dulu itu raja betul. Pilatus, coba Anda baca di dalam Matius 27 nomor 18. Mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Bukan karena ada salah, bukan karena ada kutuk, tapi karena dengki. Maka ditangkaplah Yesus karena dengkinya ini, maka disaliblah Yesus. Nah, berarti salah sasaran gitu loh. Salib itu hanya diperuntukkan sebagai hukuman kepada pelaku dosa. Terjadi penyaliban, orang yang mereka salib bukan pelaku dosa. Berarti mereka salah tangkap, mereka salah sasaran.
mereka salah salib. Pertanyaannya kemudian, ketika ada orang yang tidak bersalah disalib, itu dosa atau bukan dosa? Ya dosa lah. Kenapa Nah, tidak dosa. Berarti salib terhadap Yesus melahirkan dosa. Betul? Ya memang pada waktu itu memang udah berdosa semuanya manusia pada waktu itu. Sampai mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bukan. Mereka yang terlibat penyaliban adalah pelaku dosa karena menyalib orang yang tidak benar, menyalib orang yang tidak sesuai dengan hukuman salib. Ya, Berdosa kan? ya. Berarti salib terhadap Yesus Bisa melahirkan dosa dari mana? Apanya? karena dia menyalib orang yang benar. Yang jelas. Artinya dia membunuh orang yang benar. Berarti membunuh orang yang benar itu dosa besar. Berarti penyaliban ini melahirkan dosa besar, bukan malah menebus dosa. Kalau yang dibunuh ini adalah orang yang bersalah, tidak berdosa, malah berpahala. Karena menjalankan hukuman Tuhan, yaitu menyalib orang yang berdosa. Tapi karena dia menyalib orang yang benar, maka dia berdosa. Karena salah sasaran, salah bunuh, salah salib. Jadi salib ini kesimpulannya melahirkan dosa. Bukan menghapus dosa atau menebus dosa. Setuju? Nah, itu bukan seperti itu tujuannya salib itu, Bang Cuma. Tujuan salib adalah menghukum pelaku dosa. Itu tujuan salib. Maksudnya Bang Cuma, Gimana bukan Bang? seperti itu konteksnya. Mungkin itu pemahaman Bang Cuma itu ya kan. Itu Berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Aja lah. Kalau itu pemahaman Bang Cuma, oke saja. Bukan pemahaman saya. Berdasarkan dalil. Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, orang yang digantung di tiang salib itu orang terkutuk. Apakah Yesus terkutuk? Tidak. Tetapi kenapa disalib? Karena salah salib. Karena dia salah salib, maka salib terhadap Yesus melahirkan dosa, bukan menghapus dosa. Itu yang betul. Itu karangan Bang Cuma sendiri itu kan. Tadi Anda mengiyakan Melahirkan bahwa dosa itu karangan Bang Cuma kan. sekarang saya ulang pertanyaan saya, Bung. Saya ulang. Karena Yesus orang benar disalib, berdosa nggak para penyalibnya? Ya berdosa lah. Nah itu berarti salib ini melahirkan dosa. Kalau dibilang melahirkan dosa, itu prosesnya melahirkan dosa itu kita nggak bisa kita menjabarkan kok melahirkan dosa. Itu Lah, kan mereka Yang menyalib jelas- orang. Mereka menyalib Yang orang jelas, yang tidak berdosa. perbuatan membunuh. mereka itu enggak. Melahirkan Saya dosa. setuju juga dengan pendapatmu juga. Gitu dong. Gitu dong. Mereka itu melakukan itu, mereka melakukan penyaliban itu termasuk dosa. Ya, Nah itu dosa. benar. Berarti penyaliban terhadap Yesus melahirkan dosa. Mendatangkan dosa. Kata melahirkan itu yang saya tidak bisa terima. Kata melahirkan. Mendatangkan dosa. Bukan, itu yang nggak bisa saya terima. Tapi Mengakibatkan kalau perbuatan dosa. kalau perbuatan mereka, itu kan mereka sendiri yang membuat itu. Kan dikasih pilihan tadi kan. Jadi Anda ingin mengatakan begini, mereka yang menyalibkan Yesus mendapatkan dosa, tapi kami sebagai penonton terhapus dosanya, gitu maksudnya? Anda ingin gitu? Jadi orang melakukan dosa, Anda yang panen. Nah, dengar Bang Cuma ya, begini. Siapapun itu, walaupun mereka yang menyalibkan Yesus itu pada waktu itu, ya, semualah mereka itu yang sudah kita katakanlah tadi mereka ini orang bodoh lah ini, nggak tahu mana yang benar mana yang tidak benar, ya kan? Mereka berdosa.
Berdosa. Manusia pada zaman itu bukan cuma mereka, semuanya manusia, bahkan sampai saat ini manusia pada saat ini. Itu doktrin, itu doktrin, itu fitnah Itu itu semuanya fitnah. berdosa. Itu fitnah itu Bang. Itu nggak ada itu. Di dalam kejadian 5 nomor 2, keturunan Adam laki dan perempuan itu diberkati oleh Tuhan. Tak ada itu fitnah, itu fitnah Jadi- Kristen. Itu fitnah. Jadi Bang Juma, Tidak ada dalilnya itu. Iya. dengan disalibkannya Yesus, Yesus mati. pelakunya dan berdosa. Pelakunya berdosa. Dengar dulu Bang Juma, sebentar dulu Bang Juma. Itu tadi sudah saya akui tadi itu perbuatan berdosa. Ya, berdosa. Berarti Saya tidak salib. bilang tadi enggak perbuatan tidak berdosa. Oke, berarti Itu salib. perbuatan mereka itu berdosa, ya oke. Berarti Dengarkan salib. dulu. Berarti salib terhadap Yesus menimbulkan dosa. Dengarkan dulu penjelasannya dulu Bang Juma. Iya, Jangan silakan. kesimpulannya untuk menyudutkan seperti itu saja. Ya, itu kan sudah benar itu. Salib terhadap Yesus mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Nah, sekarang gini Bang Juma. Setuju nggak? Itu dulu, setuju nggak? Itu oke, itu benar. Oke. Nah, Terus apa hubungannya? Loh, kok jadi dibatasi live saya ini? Ada apa? Di baliknya itu semua ya Bang Juma ya. Di balik itu semua. Nah, itu udah memang rencana Tuhan itu alam Bapa itu dari Di mana rencana Tuhan merencanakan orang-orang berdosa? Tuhan merencanakan orang-orang melakukan dosa. Bukan merencanakan orang berdosa ini Bang Juma, maksud saya itu sudah rencana atau sudah ada nubuatan nabi-nabi pada zaman dahulu sudah menubuatkan hal itu pada masanya. Nggak ada itu Bang. Nggak ada itu nubuatan pembunuhan terhadap orang benar itu nggak ada nubuatannya. Justru tidak ada. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37, 38, 39, endingnya di 44. Apa Begini, kata Bang Juma. Yesus? Oke lah, Bang Iblislah Juma. yang menjadi bapakmu. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus itu bapaknya adalah iblis. Jadi begini Bang Juma. Kalau Bang Juma tadi mengatakan tidak ada dinubuatkan itu oleh nabi-nabi terdahulu bahwa Iya, nggak ada. nanti akan disalibkan Yesus itu atau Nggak ada. mati dulu, ya. Kalau Bang Juma mengatakan tidak ada dinubuatkan itu, saya tidak meneruskan lagi membahas hal masalah salib ini, Bang Juma. Ya kalau begitu mana nubuatannya, tertulis di kitab mana nubuatan penyaliban? Ya mungkin karena aku kurang paham ya Bang Juma ya. Ya nggak ada saudaraku, nggak ada. Cuman ada satu, yaitu di Ulangan 21 nomor 22-23. Yang disalib adalah pelaku dosa yang menyebabkan dia dikutuk oleh Tuhan. Yesus bukan pelaku dosa. Kalau memang seperti itu pemahaman Bang Juma, saya pun tidak memaksakan Bang Juma harus mengikuti seperti yang saya pahami. Tapi memang itu yang sudah kami pahami. Kalau Bukan Bang Anda Juma pahami, Anda yakini. Kalau paham itu pakai ini, otak. Anda yakini, imani saja. Gitu kalau Bang. Bang Juma tidak mengakui bahwasanya itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, itu tidak masalah. Ya nggak ada nubuatan itu, nggak ada. Saya tidak mau meneruskan membahas hal tentang salib ini kalau memang Bang Juma tidak mengakui itu. Karena Bagaimana saya mau mengakui kalau tidak ada, abangku? Saya bukan Kristen yang cuman percaya doang sama pendeta itu. pastor. Jadi Enggak. Bang Juma, itu bukan saya nggak bisa menunjukkan datanya sama Bang Juma. Memang nggak ada. Bukan nggak bisa, bisa aja kalau aku mau cari. Cuman Ya kalau Anda bikin sendiri, nggak ada datanya. Nubuat disalib orang benar untuk para pendosa itu nggak ada. Malah kalau Anda baca Keluaran 23, bohong jangan kau sebarkan. Orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah, orang yang benar jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Itu dalil, Bung. Berarti ada larangan membunuh Yesus. Kalau Anda membunuh Yesus, Anda berdosa. Bukan malah tebus dosa.
orang Itu- Yahudi, saudara, Itu orang Yahudi. Bang Juma. Oke lah Bang Juma. Aku harap tentang ini masalah tentang salib ini, oke lah itu yang saya imani aja lah seperti itu. Kalau konteksnya Bang Juma seperti itu pemahaman Bang Juma lah itu ya. Tapi Saya pemahamannya saya tidak berdasarkan mau data. membahasnya lagi lebih dalam lagi karena Bang Juma sendiri tidak mengakui atau tidak tahu kalau memang itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Kok jadi saya tidak tahu? Bang, saya sudah puluhan tahun belajar Bible. Tidak justru ada itu. data, tidak ada data di Justru Bible. karena itu. Salib Kalau- itu nubuat Iya. untuk nebus dosa itu enggak ada. Jadi karena seperti itu pemahaman Bang Juma, saya tidak meneruskannya kalau masalah penyaliban itu tadi atau masalah salib tadi karena nggak ketemu kita Bang Juma. Itu Iya, yang- karena Anda cuman mengimani tanpa dalil. Itu namanya iman buta. percuma saja kalau saya tunjukkan dalilnya. Memang enggak Bang Juma ada. nanti- Anda mau tunjukkan dalil dari mana? Ya, Enggak ada dalilnya. bukan nggak ada dalilnya Bang Juma. Lah kalau enggak ada mana? Aduh, mau gimana mau dibilang ya? Ya, Percuma karena nggak juga ada. ditunjukkan. Karena Bang Nggak Juma kan bisa. sudah- Nggak bisa Bang Anda Juma kan tunjukkan sesuatu yang tidak ada. Gimana Bang Anda Juma bisa kan sudah menunjukkan berkata. sesuatu yang tidak ada? Bang Juma sudah berkata kalau Bang Juma itu sudah belajar Alkitab sekian lama. Iya. Nah, kalau itu tidak Abang Juma akui kalau itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, Abang Tidak Juma ada. bohong. Jadi makanya Mana saya dalilnya? makanya Saya buktikan. Saya buktikan tidak nih. mau meneruskan hal ini. Saya buktikan bahwa tidak ada dalilnya. Di Kalau dalam mau lebih apa masalah ke situ ya, tentang masalah penyaliban itu lebih jelasnya lagi, mungkin aku kurang lah untuk menyampaikannya, tapi cobalah sama di rom orang-orang apologet Kristen, coba dulu sampaikan seperti itu, bisa enggak? suruh Bang naik Juma ke sini, berdebat Bang. sama Suruh mereka. pendetanya atau pastornya ke sini. Saya Itu. akan tetap membahas ini karena ini adalah materi yang bersentuhan Saya antara rasa Islam Kristen. Kalau gitu. berani Bang Juma masuk ke rom mereka, kurasa bisa lah dijelaskan tadi, makanya nggak mau saya lanjutkan karena Bang Juma tidak mengakui kalau penyaliban itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu aja. Jadi kita tutuplah itu Bang Juma. Tema yang lain lah kita cari. Saya bilang nubuatan itu ada 1 Jadi- Ulangan 21, 22, 23. Nubuatannya Kita tutup aja lah dulu itu Bang Juma. yang Saya disalib juga mau itu bertanya adalah dulu sama pelaku Bang Juma dosa. dulu. Yang disalib pelaku dosa. Saya mau Itu, bertanya saudara. sama Bang Juma. Bisa nggak saya bertanya? Ya, silakan. Terkait tema ini ya. Kan saya bilang tadi Bang Juma, kalau temanya tentang salib, saya tidak meneruskan lagi sama Oh, Bang nggak Juma. bisa, Bang. Nggak bisa. Karena Tema Bang yang Juma saya itu- bawa ini. Bang Juma itu sudah mengaku sudah belajar Alkitab. Iya. Nah, sementara Bang Juma tidak mengakui kalau penyaliban itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Ada, nubuatannya ada, tapi nubuat untuk pelaku karena ada, maksiat. kan udah lari lagi. Udahlah Bang Juma. Yang jangan- tidak ada itu nubuat untuk membunuh orang benar. Tapi nubuat untuk membunuh, mengutuk orang yang berdosa ada. Ulangan 21, 22, 23. Berapa kali saya harus bilang, Bang? Kan saya bilang tadi Bang Juma. Ah, Apakah Bang Juma itu tahu atau mempercayai atau mengakui bahwasanya penyaliban itu nanti terhadap Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi-Nabi? itu tidak ada nubuatan penyaliban terhadap Yesus orang benar. Itu nggak ada. Tapi kalau Karena Bang Juma sudah berkata tidak ada atau tidak mengakuinya, jadi saya tidak teruskan lagi karena percuma saja. ya karena memang tidak ada. Gimana ceritanya saudara? Jangan bilang tidak ada. Lah karena memang tidak ada. Saya mengatakan tidak ada karena tidak ada. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Jadi Karim. baru lagi Bang Zuma tadi bilang tadi
Ada. Sekarang Ada tidak ada. untuk orang yang dikutuk. Yesus dikutuk tidak? Tidak. Malah yang berdosa itu yang menyalibkan, Anda iakan. Nah sekarang kenapa saya minta data? Karena Anda mengatakan saya bertanya. penyaliban untuk nebus dosa itu sudah dinubuatkan. Saya ulangi sekali lagi Bang Juma ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya sekarang. Apakah Bang Juma mengakui bahwasanya oleh nabi-nabi terdahulu sudah menubuatkan bahwasanya ada penyaliban itu nanti? Penyaliban Nah. itu terjadi. Ya udah, kenapa Bang Juma bilang nggak ada tadi? Tapi yang disalib orang yang dikutuk Elohim. Pertanyaan saya, Yesus dikutuk Elohim atau tidak? Ya. Tidak. Memang termasuk kutuk dibilang itu Bang Juma. Karena Berarti Anda dia sudah itu akui kalau yang disalib itu dikutuk. Tadi katanya tidak. sebenarnya begini Bang Juma, konsepnya Mana yang begini, betul? Bang. Mana yang betul? Mungkin Bang Juma, Yesus dengarkan itu dulu penjelasannya, Bang dikutuk. Juma. Yesus itu dikutuk atau tidak? Itu dulu. Dengarkan dulu penjelasannya Bang Juma ya. Di tiang salib itu disalibkan Yesus, dia menanggung kutuk, menanggung Di mana dalilnya? Orang Menanggung disalib menanggung kutuk itu di mana dalilnya? Menanggung dosa-dosa Tuannya. orang itu di mana dalilnya? yang seharusnya Paulus yang seharusnya mengatakan disalibkan itu sebab adalah ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang dikutuk? Yesus. nggak cocok Bang Juma, nggak cocok, nggak masuk. Galatia 3 nomor 3 sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Oke lah Bang Juma, kan sudah saya bilang tadi karena Kok oke lah? Saya tanya enggak- siapa yang digantung? nggak ketemu lagi apanya pembahasannya Bang Juma karena Iya karena Anda membantah dalil kitab Anda sendiri. Musuh Anda adalah kitab Anda. Siapa yang digantung? tadi dinubuatkan, habis itu tidak, habis itu ya, habis itu tidak lagi. Jadi Bung, Cuma nggak jangan konsisten. karena Anda sering makan babi sampai otak Anda nggak berfungsi ya. Penyaliban itu terjadi tetapi dengar dulu. Penyaliban itu terjadi tetapi kepada orang yang dikutuk. Bukan kepada Yesus. Yesus tidak dikutuk. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus kalian, bukan saya. oke lah Bang Juma. Gitu, Tema Bung. yang lain lah kita bahas Bang Juma. Aku mau bertanya sama Bang Juma ini. Enggak. Kamu lulus dulu di sini. Saudara lulus dulu di sini. Nggak bisa ketemu Bang Juma karena Bang Tidak Juma bisa karena Anda koplak. Anda turun aja, Anda istirahat, Anda belajar lagi, Bang. takut kali ditanya Bang Juma ini. Iya, saya takut sama Anda. Saya takut saya ketularan juga pengen- bodohnya, maaf. Pintar kali. Siapa yang mau ketularan bodoh kayak ente? Bodoh. Orang lain berdosa, kamu yang panen, gitu maksudnya. Pandai-pandaianlah penyembah Kristus ini. Kalau kau berisi nggak apa-apa. Assalamualaikum Bang Zuma. Waduh. Alhamdulillah Bang Zuma sudah 4 hari. Alhamdulillah. Islam, Bang Zuma. Iya. Gimana Bang? Semenjak saya naik ke komannya Bang Zuma hari itu, esoknya saya putuskan untuk bersyahadat Bang Zuma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nama akunnya apa kemarin Bang? Ya ini juga Bang. Janji manis. Ya, Alhamdulillah. Kapan syahadatnya? ya sudah 4 hari lepas lah, ke 4 hari lah hari ini. Allahu Akbar.